Oke, kita lanjut. Ini pemberian tiket nonton bola dari rekanan kepada pejabat atau PNS secara cuma-cuma. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk gratifikasi? Jawabannya ya. Kalau di kelas ini jadi tebak-tebakan, cuman karena kalian kita lagi daring ya, saya nanya, saya jawab sendiri deh. Nah, ini mengapa termasuk gratifikasi? Nah, karena rekanan tersebut ada hubungan dengan tupoksi pejabat atau PNS. Rekanan tersebut adalah salah satu supplier di tempat tugas PNS yang bersangkutan. Pemberian tersebut dapat mengurangi independensi pejabat PNS dalam melaksanakan tupoksinya. Ya. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh pejabat atau PNS tersebut? Menolak dengan cara yang baik, ya. Jika terpaksa menerima, misalnya diantar ke rumah tanpa sepengetahuan Anda, ya. Jadi kadang tuh diberikan kepada yang orang rumah, ini titip ya untuk Bapak. Nah, gitu kan. Jadi mau enggak mau memang sudah keterima sepertinya itu. Nah, jadi segera laporkan ke KPK paling lambat 30 hari setelah diterima atau PPG di unit kerja, ya, pengendalian gratifikasi di unit kerja kita masing-masing. Kalau kita diamkan dan kita menerima, itu termasuk suap, dan suap nanti akan ada pasal yang menjerat PNS tersebut. Kemudian pemberian pinjaman barang dari rekanan kepada pejabat PNS secara cuma-cuma. Hari gini ya dapat pinjaman cuma-cuma. Itu biasanya pinjaman dari orang tua ke anaknya, ya. Itu cuma-cuma. Nah, apakah termasuk gratifikasi? Jawabnya iya. Ya, mengapa termasuk gratifikasi? Karena rekanan tersebut ada hubungan tadi. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh PNS? Menolak tadi. Menolak secara baik. Jika terpaksa, maka kita harus lapor dalam waktu 30 hari pada KPK atau unit pengendalian gratifikasi di instansi kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, pemberian insentif oleh BUMN kepada pihak swasta karena target penjualan tercapai. Nah, apakah termasuk gratifikasi? Jawabannya tidak, ya. Mengapa tidak dikategorikan gratifikasi? Karena bukan termasuk dalam pejabat atau PNS. Pemberian tersebut tidak ada kaitannya dengan tupoksi penjelaan negara. Ini pemberian insentif oleh BUMN kepada pihak swasta, ya, ke pihak swasta. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam konteks tersebut? Ada potensi bahaya jika pemberian tersebut dapat mempengaruhi persaingan usaha, belum termasuk gratifikasi pada Undang-Undang Nomor 31 jika tidak terkait dengan PBJ di lingkungan pemerintahan. Ya. Nah, nanti gini nih, soalnya salah satunya di bocoran nih ya. Soalnya salah satunya gini, saya beri beri soal cerita seperti ini, kemudian ini termasuk gratifikasi enggak? Nah, itu ya, kalian harus bisa menelaahnya. Kita lanjut, penerimaan honor sebagai narasumber oleh PNS atau pejabat dalam suatu acara. Nah, itu pertanyaannya apakah gratifikasi? Jawabannya tidak. Jika tidak dilarang oleh kode etik internal instansi penyelenggara. Rata-rata sih tidak, ya. Pengetahuan saya juga Poltekkes tidak melarang, ya. Ada insentif ya atau honor yang diterima oleh pembicara dari kita. Apa yang harus diperhatikan dalam konteks tersebut? Jika diatur dalam kode etik dilarang, maka penerimaan tersebut dapat termasuk gratifikasi. Nah, catatannya KPK udah punya kode etik jika termasuk transport akomodasi kecuali tidak dapat dijangkau oleh masyarakat dalam keadaan normal. Nah, ini pemberian souvenir, makanan, oleh-oleh dari kawan lama atau tetangga. Nah, apakah dia termasuk gratifikasi? Jawabnya tidak, karena hubungan sosial kekerabatan. Ya, walaupun tetangganya itu seorang pejabat, tetangga saya seorang pejabat, kemudian pada saat saya pulang dari
luar kota, saya bawakan oleh-oleh. Jadi semua tetangga dapat oleh-olehnya, termasuk pejabat itu. Nah, itu tidak termasuk gratifikasi. Karena orang bersih tidak harus jadi makhluk asing dalam lingkungannya ya. Jadi pejabat yang bersih juga tidak mesti jadi orang asing. Jadi kalau ada orang yang memberi ya diterima. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam konteks tersebut? Jika pemberian itu mengandung motif kamuflase yang bertujuan suatu saat minta bantuan dan kemudahan yang terkait pekerjaan, maka harus ditolak. Nah, oke. Keywordnya berani jujur itu hebat, jujur itu hebat, ya. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk gratifikasi ini memang bahasannya cukup panjang ya, sehingga dimungkinkan kalian untuk benar-benar benar-benar paham apakah termasuk gratifikasi atau tidak, supaya kalian paham nanti di tingkat 3 atau di tingkat akhir kalian skripsi atau sekarang juga ya, ada misalnya orang tua gitu ya, orang tua menitipkan ini kasih ya untuk dosen kamu ya, dosen yang kamu suka atau gimana, atau kasih untuk Bu Uci ya. Nah, itu bisa kalian berikan pemahaman pada orang tua, Bu, untuk sekarang belum boleh ngasih ke dosen karena itu termasuk gratifikasi. Nah ya, jadi bisa diberi pemahaman kepada orang tua seperti itu supaya semua enak, kalian juga enak, kami sebagai dosen juga tidak terbebani atas pemberian kalian itu gitu. Jadi sebenarnya kalau mahasiswa nggak ngasih, kita juga nggak minta kok gitu ya. Bila ada dosen yang meminta pada mahasiswa, minta bawain ini ya, minta berani, laporkan aja. Kalau kalian tidak berani, kalian bisik-bisik aja sama saya ya. Nah, nanti yang bagi siapa yang melapor akan dirahasiakan identitasnya. Ya, akan dirahasiakan identitasnya, dan mungkin nanti dosen yang meminta-minta sesuatu itu dalam tanda petik pada mahasiswanya itu akan disadarkan, bukan tidak ditindak, enggak, cuman didekati dan disadarkan gitu, supaya tidak memberatkan mahasiswa ya. Oke, saya rasa itu berpanjang sekali dari minggu lalu, dan minggu ini juga bervideo-video ya, lebih dari satu untuk membahas gratifikasi ini. Untuk materi mungkin sudah selesai, tapi nanti minggu depan kita akan tetap bertemu karena saya ingin merangkum ya, yang perlu ditekankan itu adalah tadi nilai-nilai anti korupsi ya, yang perlu diulang kembali. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap kalian selalu sehat ya. Selalu sehat, riang gembira, tidak bersedih. Kalau ada yang bersedih, boleh bercurhat dengan saya. Kalian kan punya nomor HP saya. Oke, nggak selesai-selesai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.